أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ نجيناكم
من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعinu. Was di sini ada sin sukun ya.
Cara baca sinnya yaitu ditipiskan. Kemudian sifatnya dia itu adalah shafir. Jadi shafir itu anginnya itu lebih jelas. Wasta'i ya. Di sini merupakan alif maksurah. Jadi alif maksurah ini dalam pemasukan ataupun dalam meneruskan bacaan ini tidak dibaca. Namun yang dibacanya, yang dipakai alif ini adalah pada permulaan kalimat. Jadi wa ini tidak perlu dibaca panjang ya, karena sudah menghampiri kepada huruf sukun di depan. Wasta'i ya. Kemudian ta dibaca pendek, ai dibaca panjang. Di sini ada ya sukun, sebelumnya berharokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Nah, di sini merupakan huruf ain ya. Jadi ain ini letak posisinya yaitu tenggorokan bagian tengah. Jadi jangan dibaca i lewat hidung ya. Itu posisi yang salah. Wasta'i ya, ai ya, lewat tenggorokan tengah, bukan wasta'inu. Jadi kalau wasta'inu dibaca itu bacaan yang salah karena bukan pada jalur posisinya. Kemudian nu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya berharakat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian bis-shab. Di sini ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu shad ya. Cara bacanya banyak ditekan kemudian dimasukkan suaranya ke dalam huruf shad ataupun dileburkan banyak ke dalam shad. Atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah karena sifatnya memasukkan. Cara bacanya biasa ya. Dengan cara ditekan sedikit. Kemudian swabari, di sini ada ba sukun yang terletak di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalaf sughra. Jadi cara bacanya banyak dipantulkan dengan pantulan ringan, tidak boleh terlalu kuat ya. Swabari. Jadi jangan swabri. Nah, itu terlalu kuat. Tapi pantulkan dengan pantulan yang ringan, sekedar saja. Swabri ya. Kemudian ri dibaca pendek. Ini makharijul huruf ri ini tepatnya di ujung lidah. Dia sifatnya adalah takrir ya. Jadi takrir itu ada getaran ujung, namun tidak boleh lebih daripada 2 kali getar ya. Swabri, ri, jangan ri gitu ya. Terlalu panjang getaran, itu bacaan yang salah. Nah, untuk hukum bacaan ri ini yaitu dibaca tipis ya ataupun tarkik karena ra ini berharokat kisrah. Kemudian waswa, di sini juga ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu shad ya. Cara bacanya yaitu wawnya dimasukkan ke dalam shad ataupun dileburkan dan alif lam ini tidak lagi dibaca, atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Wassa ya. Soalnya dibaca pendek dan posisi makharijul huruf so ini yaitu dibaca tebal ya, karena dia sifatnya itu adalah shafir juga ya. Namun shafir ini adalah letak anginnya itu lebih jelas. So ya, dan hurufnya itu tebal. Wassa ya, ada angin kemudian hurufnya ditebalkan. Kemudian la, di sini ada tanda wakaf ya. Wakaf kala ini dinamakan dengan wakaf al-waqfu aula. Jadi berhenti itu lebih utama atau lebih bagus berhenti ketimbang diteruskan. Nah, ketika kita sudah mewakaf di sini, otomatis kita berhenti wassalah ya. Ta ini, ta marbutah ini sudah kita sukunkan ya. Nah, karena berhubung ta ini kita sukunkan, kemudian di belakangnya ada terdapat harokat fathah ya, berdiri tegak yang terdapat pada huruf la, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar ya. Jadi ketika mad tabi'i dan ada satu huruf lagi di hadapannya yaitu huruf yang kita sukunkan, maka ini sudah jelas yaitu mad arid lis sukun ya. Jadi mad arid lis sukun itu dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat. Wassalah ya.
Kemudian wa dibaca pendek, innaha. In di sini ada nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid dinamakan dengan ghunnah musyaddadah ya. Jadi ghunnah musyaddadah ini cara bacanya ditekan, kemudian ditahan suaranya 2 harakat sambil dileburkan suara ke dalam huruf na ya, ataupun didengungkan. Wa inna ditekan kemudian ditahan dulu, jangan langsung dilepas ya, jangan wa innaha, itu bacaan yang salah karena nunnya harus dibaca dengung. Kemudian na dibaca pendek, ha dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat saja. Ini la dibaca pendek, la ya, bukan a di sini ya. La dibaca pendek, ka dibaca pendek, kemudian bi dibaca panjang. Di sini ada ya sukun, sebelumnya berharokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian ra dibaca pendek. Untuk hukum bacaan ra ini dibaca tebal ataupun tafkhim ya, karena ra-nya berharokat fathah. Kemudian tun'i, di sini ada harokat tanwin ya, dhammah tanwin. Berhadapan dengan huruf hamzah, ini dinamakan dengan izhar hakiki ya. Jadi izhar hakiki ini dibaca jelas ya, jelas bunyi tanwinnya. Wa innaha lakabiratun tun'i, cara bacanya ditekan saja ya, kemudian langsung masuk ke hamzahnya. Tun'i, tidak perlu dibaca dengung atau ditahan ya, karena ini merupakan idhar ya. Jadi bacaan idhar itu jelas bunyi tanwinnya. Illa di sini ada tasydid di huruf lam. Jadi cara bacanya i-nya ditekan sedikit untuk masuk ke dalam huruf la. Illa ya. La dibaca panjang. Di sini ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian a dibaca pendek. Ini a ya, bukan hamzah. Jadi a itu letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Ya. Jadi jangan dibaca ala. Illa ala itu bacaan yang salah karena bukan pada posisinya. Kalau dibaca ala itu ya jelas keluar makhrajnya dari hidung, bukan dari tenggorokan. Tapi kalau yang dari tenggorokan itu illa jadi agak sedikit lunak hurufnya. Kemudian lal kha, di sini ada alif lam. Namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu kha ya. Dan alif lamnya itu dibaca jelas ya, atau biasa juga disebut dengan izhar qamariyah. Mana izhar itu jelas ya. Alal kha. Jadi bunyi alif lamnya itu dibaca jelas bunyi sukunnya. Kemudian kha dibaca panjang. Di sini ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja ya. Kemudian shi dibaca pendek. Ini shi ya, shi. Letak posisi makharijul hurufnya yaitu di tengah lidah dengan sejajar dengan langit ya. Langit yang keras. Shi. Jadi tengah lidahnya terangkat ya. Khashi'in, dan dia sifatnya adalah tafashi. Makna tafashi itu menyebarkan angin keluar dari mulut. Jadi anginnya itu dikeluarkan semua. Shi ya. Ain, di sini ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah, kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Nah, ain ini merupakan mad arid li sukun. Cara bacanya dipanjangkan boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas ya. Illa 'alal khashi'in. Baik, cukup sekian pembahasan kita kepada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.